Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi 20 Maret 2024. Beragam informasi dan juga berita terangkum untuk Anda dan akan kami highlight 4 halaman diantaranya. Kita beralih ke halaman pertama Tribuners. Dari Nasdem, siapkan Rusdi Mase tantang Andi Sudirman. Berita terkait Pilkada 2024. Pilgub Sulsel 2024, Gerindra dorong Andi Iwan Darmawan Aras. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dipastikan mengusung Rusdi Mase Mapasesu sebagai bakal calon gubernur Sulsel di Pilkada Sulsel 2024 mendatang. Mantan Bupati Sidrap itu dipasang untuk menantang petahana Andi Sudirman Sulaiman. Di Pilkada 2024 nanti, Partai Nasdem bisa mengusung sendiri jagoannya meski tanpa koalisi dengan partai lain. Kemudian paket Dani Indah versus AAS Adnan. Lembaga survei RC Research and Strategic juga melakukan simulasi paket sebelum Pilgub Sulsel. Salah satu simulasinya adalah memasangkan atau memaketkan antara Wali Kota Makassar Dani Powanto dengan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Kemudian Tribuners dapat melihat infografis figur bakal calon gubernur Sulsel yang masing-masing sudah juga memiliki hasil survei. Baik dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian di angka 18,39%, kemudian ada Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Golkar dengan 13,98%, kemudian Adnan Purita Ihsan, Bupati Goa 11,2%, ada Komjen Pol Fadil Imran dengan 10,10%, kemudian Ilham Arif Sirajuddin, mantan Wali Kota Makassar 8,48%, ada Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Powanto dengan 8,01%, kemudian Rusdi Mase Mapasesu, mantan Bupati Sidrap dan Ketua DPD Nasdem Sulsel dengan angka 7,32%, ada PJ Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada periode lalu, kemudian dengan 7,06%, kemudian Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua DPD Gerindra Sulsel dengan 5,8%, kemudian Bahtiar Baharudin, PJ Gubernur Sulsel saat ini 4,0%, dan Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara 3,82%, dan Andi M. Panyuki Bausawa, mantan Pangdam Hasanuddin 3,34%, dan ada juga Bapak Taufan Pawe, mantan Wali Kota Parepare 2,26%, belum menentukan pilihannya, dan 1,33% memilih golput. Survei dilakukan pada 1 hingga 6 Maret 2024 menggunakan Stratified Multi-Stage Random Sampling, survei dari RC Research and Strategic. Kemudian Tribuners, pada bagian bawah halaman utama ada pengantar jenazah yang mengeroyok anggota polisi hingga babak belur. Seorang anggota polisi Bribtu M. Fatul Hidayat menjadi korban pengeroyokan kawanan pengantar jenazah di Jalan Inspeksi PAM Lorong 3, Kecamatan Manggala, Makassar pada Senin 18 Maret malam. Kejadian berawal saat Fatul dari arah barat ke timur di Jalan Inspeksi PAM Lorong 3 mengendarai motor KLX. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sekelompok pengantar jenazah datang dan menguasai jalan. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya, berikut tayangan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Isu apa lagi menarik ini di halaman 1? Untuk halaman 1 Tribun Timur edisi Rabu, Rabu 20 Maret tadi, 20 Maret 2024. Besok kita akan turun dengan berita tentang Pilgub Pajak. Ini kan setelah pilkada, setelah pileg 2024, sekarang partai-partai lagi berpikir untuk persiapan Pilgub 2024 yang insya Allah November 2024 nanti akan dilakukan secara serentak.
Jadi untuk Sulsel ini Partai Nasdem mulai panaskan mesinnya, mesin partai politik Pak. Jadi karena di pileg lalu mereka sudah menang dengan merebut 17 kursi, jadi otomatis mereka bisa mengusung sendiri calon gubernurnya nanti di Pilgub Sulsel. Jadi beberapa hari lalu Sekretaris Nasdem Sulsel Syahrudin Alrif telah bertemu dengan Ketua Umum DPP Nasdem Pak Surya Paloh di Jakarta. Salah satu pertemuannya itu adalah membahas tentang Pilgub Sulsel. Jadi Surya Paloh memberikan semacam beberapa petunjuk mengenai kepada Syahrudin Alrif dan beberapa pengurus Nasdem Sulsel lainnya tentang bagaimana persiapan Pilgub Sulsel dan bagaimana memenangkan Nasdem nanti di Pilgub Sulsel. Di Pilgub Sulsel nanti ini Nasdem bertekad memaketkan antara kemenangan Pileg 2024 dengan Pilgub 2024 ini. Jadi salah satu kader yang hampir pasti diusung oleh Nasdem adalah Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdimas Mapasesu. Jadi Pak Rusdimas ini digadang-gadang untuk maju Pilgub Sulsel melalui Partai Nasdem. Jadi meskipun nanti Nasdem tidak berkoalisi dengan partai lain, dia bisa tetap maju sebagai Pilgub Sulsel. Rusdimas ini punya potensi besar untuk maju di Pilgub Sulsel karena dia sebagai salah satu caleg DPR RI yang memiliki suara terbanyak di Dapil 3 Sulsel, kurang lebih 101.000 suaranya. Rusdimas juga merupakan mantan Bupati Sidrap 2 periode, jadi potensinya besar. Di survei juga dia lumayan tinggi, dari hasil survei terbaru dia capai sampai 12%, Pak. Jadi nantinya ini kita akan turun dengan berita tentang rencana pertemuan antara Rusdimas nanti dengan petahana Anies Sulaiman. Jadi ini akan menjadi seru. Siapa yang nanti akan mengusung Anies Sulaiman di Pilgub Sulsel nanti, ini yang kita tunggu sebentar nantinya. Karena sampai sekarang Gerindra juga belum menyebut nama pasti siapa yang akan diusung, karena santer terdengar Gerindra juga akan mengusung nama Andi Darmawan Aras sebagai calon gubernur Sulsel. Jadi itu mungkin Poca untuk kita politik saat ini. Kemudian yang kedua Poca, masih terkait dengan Pilgub, Pak Dani Pomanto juga sudah menyatakan akan maju di Pilgub Sulsel nanti. Wali Kota Makassar ini menggadang-gadang akan menggait politisi perempuan di Pilgub Sulsel nanti. Siapa politisi perempuan itu ya? Yang santer terdengar saat ini yang santer untuk maju adalah Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Jadi salah satu bupati yang diprediksi akan maju di Pilgub Sulsel nanti. Jadi apakah nanti Dani Pomanto akan berpaket dengan Indah Putri, ya kita masih menunggu hasil selengkapnya nanti. Kemudian Poca, berita berikutnya adalah tentang baru-baru ini ada peristiwa pengeroyokan Poca. Seorang anggota polisi berpangkat Bribtu dikeroyok oleh pengantar jenazah di Jalan Inspeksi PAM Mangala. Jadi ceritanya itu Poca, ini polisi lagi di motor di Jalan Inspeksi PAM. Nah tiba-tiba dari arah berlawanan datang sekelompok pengantar jenazah. Jadi itu kalau pengantar jenazah di Makassar ini kan begitu Poca. Balap-balapan, menguasai jalanan dan sebagainya. Jadi ini polisi ini menurut keterangan saksi, keterangannya dia minggir-minggir di Poca, di pinggir jalan, tapi karena ini pengantar jenazah ini brutal, rewa-rewa semua. Jadi dia senggol-senggol, dia kuasai jalanan, dia senggol kini polisi sampai terjatuh. Karena sudah terjatuh, teman-teman yang lainnya juga kira mungkin melangi ke polisi, langsung dipukul, dikeroyok dan sebagainya. Dan sampai 24 jam Poca langsung Resmob Jatanras Polrestabes, Resmob Polsek Panaku Manggala, kemudian Polda Sulsel juga langsung datang mencari pelakunya dan 4 orang langsung ditangkap. Jadi semuanya mengaku menganiaya korban sampai babak belur. Mungkin Poca. Kemudian berita berikutnya Poca, kita masih menunggu ini hasil rekapitulasi pemilu dari KPU pusat, apakah akan diumumkan hari ini atau tidak.
rencananya kan sampai tanggal 20 batasnya sampai tanggal 20 Maret diumumkan siapa yang jadi pemenang pemilu 2024 dan siapa juga yang akan ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Itu saja mungkin Koca kisi-kisi berita halaman 1 untuk Timur edisi Rabu 20 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, kita beralih ke halaman 11 di Sulsel atau rubrik Sulsel. Sekretaris DPC P3 prioritaskan Indira. Nah, dari Makassar, Tribun Timur melaporkan istri Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Indira Yusuf Ismail, dilirik Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Makassar untuk jadi calon Wali Kota Makassar pada pemilihan Wali Kota 2024 ini. Sekretaris DPC P3 Makassar, Rahmat Takwa Kwarashi, mengatakan P3 Makassar melakukan komunikasi dengan pimpinan partai mereka. Ada satu nama yang kami prioritaskan, yaitu Ibu Indira Yusuf Ismail, katanya, saat dihubungi pada Senin 18 Maret. Meskipun memprioritaskan Indira, tetapi kata Rahmat, P3 juga akan melakukan penjaringan terhadap setiap calon. Tetapi P3 dalam waktu dekat tetap membuka penjaringan karena ini Partai Umat sehingga kami harus membuka pintu untuk siapapun, tambahnya. Adapun kata Rahmat, jika ada kader terbaik maka P3 akan mengambil untuk mengusung kader tersebut. Nah, kemudian Dani Pomanto atau suami dari Indira tidak ingin terburu-buru. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Dani Pomanto merespon keinginan P3 mendorong Indira Yusuf Ismail maju Pilwali Makassar mendatang. Dani Pomanto mengaku tak ingin buru-buru memberikan keputusan. Ia ingin mengukur terlebih dahulu peluang sang istri maju pemilihan wali kota atau Pilwali Makassar. Terlebih, kata Dani Pomanto, ibu dari anaknya itu tidak terlalu agresif menanggapi isu soal dirinya dipersiapkan maju di Pilwali. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait kader partai potensial maju Pilwali Makassar. Ada Andi Rahmatika Dewi dari Nasdem, kemudian ada Rudianto Lalo dari Nasdem pula, kemudian ada Munafri Arifuddin dari Partai Golkar, kemudian Irman Yasin Limpo dari Gerindra, kemudian ada Fadel Muhammad Taupan Ansar dari Gerindra, kemudian Samsu Rizalmi dari PKB, kemudian ada Fauzi Andi Wawo dari PKB, dan terakhir ada Fadli Ananda dari PDIP. Nah, kemudian Tribuners dari Parepare, Legislator Partai Nasdem DPRD Parepare Tasming Hamid menyatakan siap maju di pemilihan wali kota Parepare mendatang. Ia juga mengakui telah dapat restu dukungan dari Partai Nasdem untuk memasuki bursa Pilwali Parepare. Bismillah, kita siap bertarung insya Allah nantinya di bulan November 2024 sebagai calon wali kota, kata Tasming Hamid pada Senin 18 Maret. Wakil Ketua DPRD Parepare ini mengungkapkan akan mengikuti mekanisme di Nasdem. Sebagai kader tentu kita juga akan mengikuti mekanisme yang ada di partai. Sebagai kader pun tertib dengan apa yang menjadi putusan di partai insya Allah, ujarnya. Jika melihat hasil Pileg 2024, Tasming Hamid menyebut mendapat banyak dorongan dari masyarakat Parepare untuk mempersiapkan diri maju di Pilkada 2024. Tasming Hamid merupakan peraih suara terbanyak di kota Parepare pada Pileg 2014 dan 2019. Pada Pileg 2024, ia mengulang lagi kesuksesan dengan meraih suara sebanyak 42.118 suara di Dapil Sulsel ke-6. Dapil ini meliputi 4 kabupaten kota. Di kota Parepare ia meraup 38.249 suara, Kabupaten Baru 2.479 suara, Kabupaten Pangkep 887 suara, dan Kabupaten Maros sebanyak 503 suara.
Kemudian Mizarum runtuhkan dominasi Gerindra di Sinjai. Mizarum berhasil mengantar Nasdem tampil jadi pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai. Nasdem meraih 5 kursi DPRD Sinjai, unggul atas Gerindra, Golkar, dan PKB yang masing-masing meraih 4 kursi. Dengan demikian Nasdem dipastikan merebut kursi ketua DPRD Sinjai dari Gerindra ke depan. Perolehan 5 kursi naik 2 kursi dari pemilu 2019, sebelumnya 3 kursi. Yang menarik, Nasdem mengalahkan Gerindra dan Golkar yang dikawal mantan Bupati Andi Seto Gadista Asapa dan mantan Wakil Bupati Andi Kartini Otong. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya, berikut kami tayangkan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Ya, gimana Puan kabarnya? Luar biasa ini domba-domba ini, banyak ini domba-domba orang di politika di. Banyak. Karena ada di ujung ini kan begini, ada beberapa pertarungan the last war. Pertarungan terakhir. Iya. Jadi setelah pemilihan dan setelah perhitungan sudah juga penetapan suara, maka biasanya akan ada gugatan, Iya. baik melalui Bawaslu maupun melalui MK. Jadi harusnya sih sudah didaftarkan Ya. siapa-siapa saja menggugat. Dan salah satu yang mencuat ini kan ada pertarungan di DPR RI lintas partai, Ya. antara Partai Golkar dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang selisihnya itu 1.549. Ada selisih yang membuat Partai Golkar gagal mendapatkan kursi kedua di DPR RI Sulsel 2. Sulsel 2 ini di 9 kabupaten kota, mulai Maros sampai meningkat ke Parepare, Sopeng, Wajo, kemudian sampai ke Bulukumba. Jadi pertarungan ini masuk ke pertarungan sengketa, namanya sengketa pemerintah. Jadi hari ini Bawaslu akan memanggil tim advokasi hukum dari Partai Golkar untuk mengklarifikasi laporan dugaan penggelembungan suara terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Jadi memang sudah masuk ranahnya ke ranah hukum administratif di Bawaslu dulu, yang kemungkinan masuk juga di MK. Karena sudah setelah penetapan hari ini 20 Maret 2024, maka ya 14 hari ke depan itu akan ada sengketa. Kalau misalnya tidak ada sengketa, langsung Ketuk Palu. Diketuk Palu untuk penetapan anggota DPRD terpilih, DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sampai ke DPRD Kabupaten. Begitupun dengan senator DPRD. Jadi itu sekarang, dan kayaknya akan lumayan panjang di Sulsel 2 karena Partai Golkar melakukan gugatan di Bawaslu terhadap PKB. Nah, ini saling tuding lah. Iya. Suara dan PKB juga sudah memberikan klarifikasi, silakan dilaporkan, kita akan buktikan. Iya. Nah, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita masuk ke pemilihan wali kota Makassar. Iya, Jadi, ini. Partai Persatuan Pembangunan membuat panas Pilwali Makassar yang akan digelar 27 November serentak se-Indonesia. Itu membuat panas karena mendorong ketua tim penggerak PKK Indira Yusuf Ismail, yang juga adalah istri dari wali kota Makassar dan pembantu, untuk maju sebagai 01. Iya. Jadi ini panas, ini tidak pernah kita dengar-dengar Ibu Indira akan Maju. ada niat ya, ada niat untuk maju. Tapi kan memang di pemilu lalu Ibu Indira pernah maju di pemilu lewat Partai Perindo, tapi kan tidak lolos. Nah,
ini sekarang diminta lagi maju. Karena nampaknya Pak Dhani kemungkinan akan naik ke pemilihan gubernur, apakah 01 atau 02. Kemudian Ibu Indira kemungkinan di Makassar, apakah 01 atau 02. Tapi P3 mendorong 01. Jadi ini langkah taktis, langkah kuda dari P3 untuk cepat bergerak. Bagaimana segera masuk ke pemilihan kepala daerah. Nah, ini akan menarik karena bersamaan semua uang. Nah, kemungkinan skema yang dipakai mirip dengan pileg kemarin, sistem paket. Jadi paket sampai di provinsi sampai ke kabupaten kota. Jadi calon gubernur pasti kemungkinan juga akan paket dengan calon bupati atau calon wali kota di 24 kabupaten kota ini. Itu untuk mengurangi biaya dan selain itu juga mengefektifkan jaringan. Jadi tinggal itu saja yang ditemani, sudah kita dapat semua jaringannya. Dan itu pernah berlaku di Pilgub 2018 lalu. Ada paket-paketnya dari pasangan Nurdin Abdullah dengan Anies Firman. Ini mungkin juga akan terjadi untuk mengefektifkan jaringan dan mengefisienkan anggaran. Karena kalau jalan masing-masing pasti besar anggarannya. Betul. Seperti itu, Pak. Oke. Tribuners, kita beralih ke halaman 12. Konsultan perencana ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek jalan Bangkelekila Toyasa dengan jumlah 892 juta rupiah. Toraja Utara, Cabang Kejaksaan Negeri atau Cabjari Tanah Toraja di Rantepao menetapkan satu tersangka lagi dalam kasus korupsi proyek jalan Bangkelekila Toyasa. Toraja Utara pada tahun anggaran 2018. Tersangka baru dalam kasus ini adalah AS selaku konsultan perencana swasta. Penetapan digelar di kantor Cabjari Tanah Toraja di Rantepao. Kepala Cabjari Tanah Toraja di Rantepao, Alexander Tanak, mengatakan penetapan tersangka baru ini dari hasil pengembangan Cabjari Rantepao. Penetapan AS sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan. Tersangka baru ditetapkan berinisial AS selaku konsultan perencanaan swasta dalam pengerjaan jalan telah memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup, ungkapnya. AS menyusul 2 tersangka lainnya yang telah ditahan lebih dahulu, yakni inisial ATR sebagai perusahaan penyedia jasa dan BTP selaku PK. Perbaikan jalan Bangkelekila Toyasa ini menelan anggaran 7.2.621.000, sementara dikorupsi dengan jumlah 892.146.005 rupiah. Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara Cabjari Rantepao, Didi Kurniawan, menyebut AS menjadi tersangka karena tak menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian jaksa abaikan hasil audit internal KONI. Kejaksaan Negeri atau Kejari Makassar memastikan proses penyelidikan dugaan penyimpangan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar tetap jalan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alamsyah, menegaskan pihaknya tidak terpengaruh hasil audit kantor akuntan publik oleh pihak KONI. Ia memastikan proses penyelidikan pengelolaan dana hibah periode anggaran 2023-2024 tetap berjalan. Hasil audit KAP tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan. Kami pastikan penyelidikan yang kami laksanakan tetap berjalan sesuai dengan aturan, tegasnya. Terkait hasil audit oleh KAP terhadap laporan keuangan KONI Makassar, Alamsyah menegaskan enggan menanggapi terlalu jauh. Kami dalam posisi tidak untuk mengomentari soal audit terhadap keuangan KONI karena kami tidak tahu tujuan dilakukannya audit tersebut, jelasnya. Apakah sebagai bahan evaluasi internal atau apa itu?
Hanya pihak KONI yang bisa menjelaskan hal tersebut, tambah mantan kasih intel Kejari Bone ini. Kemudian 2 pengeroyok pemuda Kindang masih misterius. Dari Bulukumba, keberadaan 2 pelaku pengeroyokan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan masih misterius. Polisi belum berhasil menangkap sementara 2 pelaku inisial B 21 tahun dan YI 16 tahun telah menyerahkan diri ke polisi pada Senin 18 Maret 2024. Pelaku B dan YI dan 2 rekannya yang masih buron mengeroyok warga desa Kindang, Kecamatan Kindang, inisial R 18 tahun di Kompleks Pasar Borong, Rapoa, Kecamatan Kindang pada Kamis 14 Maret 2024. Pada peristiwa tersebut, salah satu terduga pelaku merekam kejadian. Video tersebut lantas viral di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam video itu, para terduga pelaku menganiaya secara bersama-sama dengan cara memukul dan menendang korban. Kemudian Tribuners, harga beras di Maros masih tinggi. Harga beras di Pasar Tramo, Kabupaten Maros masih tinggi pada pekan pertama Ramadan 1445 Hijriah. Pedagang beras Muhammad Rasul mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh jenis beras baik lokal maupun premium. Ia menyebut harga beras lokal alami kenaikan 3.000, sebelumnya hanya 12.000 per kilogram, kini menjadi 15.000 per kilogram. Lalu beras medium sekarang 16.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya 13.000 per kilogram. Sedangkan beras premium dari harga 13.500 hingga 14.500 per kilogram, kini menjadi 16.500 hingga 17.000 per kilogramnya. Rasul menuturkan akibat kenaikan harga ini jumlah pembeli juga berkurang. Para pembeli juga mengeluh karena harga beras terlalu mahal. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur. Kakak Swadi, Iya kak Cak. seru-seru tau ini isunya ini. KONI Makassar. Iya kak. Apa lagi perkembangannya? Ini kemarin kan sudah ada pengakuan dari baik Kejari maupun dari Ketua KONI Makassar bahwa sudah ada yang diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI senilai 20 miliar hingga 60 miliar tahun anggaran 2022-2023. Nah, klaimnya kemarin dari pihak KONI melalui ketuanya Ahmad Susanto ini bahwa untuk membuktikan adanya korupsi kan mereka sudah menyewa sebenarnya auditor internal ataupun konsultan untuk mengaudit penggunaan anggaran ini apakah sudah benar atau tidak. Namun perkembangannya ini jaksa justru mengabaikan. Iya. Kita tahu bahwa memang audit internal sendiri itu bukan menjadi kewenangan jaksa. Jaksa punya penilaian sendiri untuk menetapkan adanya kerugian negara dan biasanya itu jaksa kerjasama dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah inilah yang sekaligus yang disampaikan oleh Kasih Intel Kejari Makassar Alamsyah bahwa mereka tidak ada urusan dengan hasil audit dari KONI, kode internal. Yang jelas adalah mereka menjalankan prosedur yang ada. Kalaupun nantinya ditemukan kerugian negara, tentunya pasti akan naik ke tahap penyidikan dan tentu saja bisa ada tersangka dalam kasus ini jika benar-benar terjadi kerugian negara. Begitu. Iya betul. Nah, selain itu ada kalau di Toraja ini sudah ada tersangkanya kak. Ini kasus korupsi jalan Bangke Lekila Toyasa. Ini sebelumnya sudah ada 2 tersangka yakni pemenang tender dan PPK-nya. Bahkan keduanya sudah ditahan dan terbaru ini ada yang ditetapkan tersangka yakni konsultan perencananya inisial AS. Ini ditetapkan pada Selasa 19 Maret jadi tersangka. Ini perannya karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya, padahal dia yang seharusnya tahu detail masalah proyek pengerjaan jalan ini, tapi justru tidak ada pengawasan yang dilakukan ataupun tidak ada kontrol yang dilakukan. Nah, ini anggaran pengerjaan jalan ini sebenarnya sekitar 7 miliar dan
yang dikorupsi oleh para pelaku ini ada sekitar 8 miliar. 8 juta. 800 juta. 800 juta. Nah, ini para ketiga tersangka ini juga telah ditahan, ancamannya itu bisa 4 sampai 20 tahun penjara. Selain itu ada juga di Sinjai. Ini di Sinjai, kalau di Sinjai ini ada dugaan bagi-bagi proyek sebelum dilelang. Ini katanya dari informasi di pun ini ada ketua kelas, dan ketua kelas ini katanya anak pejabat di Kabupaten Sinjai. Dia yang mengatur terkait proyek-proyek ini. Tentu kan ini yang menjadi masalah, belum ditahu pemenangnya, ternyata sudah ada. Buat apa ada lelang kalau begini? Iya tahu. Ini kan menandakan bahwa rawan di korupsi maupun KKN juga khususnya di Pemkab Sinjai. Begitu kau. Terima kasih Kak. Tribuners, kita beralih ke halaman 16 di Tribun PSM. Rapor merah Zé Paulo dan Joao Pedro kalah bersaing dengan pemain lokal. Dari PSM Makassar kita melaporkan dua pemain asing PSM Makassar, Zé Paulo dan Joao Pedro, minim kontribusi hingga pekan 29 Liga 1 2023-2024. Padahal keduanya direkrut pada putaran kedua untuk bisa meningkatkan performa tim. Justru Zé Paulo dan Joao Pedro tampil melempem, tak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik, kalah bersaing dengan pemain lokal dalam perebutan posisi utama di tim. Akibatnya mereka jarang mendapatkan menit bermain yang banyak. Zé Paulo didatangkan sebagai gelandang. Pemain berpaspor Brazil ini diharapkan sebenarnya bisa menggantikan peran Willem Jan Pluim yang hengkang, namun perannya di lapangan tengah tidak begitu signifikan. Ex penggawa Hatin FC ini kalah bersaing dengan gelandang asal Jepang Kenzo Nambu sebagai kreator serangan. Kemudian kalah saing dengan pemain lokal dalam perebutan posisi gelandang bertahan. Sang pelatih Bernardo Tavares lebih memilih memainkan duet M. Arfan dan Akbar Tanjung sejauh ini. Kalaupun keduanya absen, gelandang muda Ananda Rehan jadi pilihan. Opsi lainnya, Zaki Ashraf berposisi winger ditarik bermain sebagai gelandang. Makanya Zé Paulo baru bermain 7 kali dengan durasi bermain 298 menit. Itu pun baru sekali menjadi starter, selebihnya bermain sebagai pemain pengganti di 20 menit akhir pertandingan. Perannya di lapangan tengah ketika dimainkan kurang apik, jarang umpan kunci diberikan untuk manjakan pemain di depan. Secara keseluruhan statistik, pemain nomor punggung 94 ini mengalirkan 136 umpan sukses, lepaskan 5 tembakan, 3 tepat sasaran. Hal sama dialami oleh Joao Pedro. Perannya untuk klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu tidak signifikan. Kesempatan bermain pun jarang didapatkan. Joao Pedro bersama PSM Makassar di Liga 1 baru memainkan 7 laga dengan 149 menit. Kemudian Tribuners, kabar gembira bagi pecinta PSM yang ada di Sulawesi Selatan, Stadion B.J. Habibie bisa digunakan pada Januari 2025. Revitalisasi Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare akhirnya dimulai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kontrak surat perjanjian kerja. Pemenang tender PT Usaha Subur Sejahtera, PT Bumi Perkasa Sidenreng dengan PPK Prasarana Strategis di kantor Wali Kota Parepare pada Senin 18 Maret 2024. Usai penandatanganan, pengerjaan langsung dilakukan. Ekskavator diturunkan untuk membongkar tribun timur yang akan dikerjakan. Revitalisasi markas PSM Makassar ini menelan anggaran 129 miliar rupiah dari APBN. Pengerjaan stadion berkapasitas 20.000 penonton itu ditargetkan selesai 31 Desember 2024. Artinya, skuad PSM Makassar sudah bisa kembali menggunakan Stadion B.J. Habibie pada Januari 2025 atau putaran kedua Liga 1 2024-2025. Tribuners, berikut ulasan selengkapnya terkait Tribun PSM yang disajikan oleh tim redaksi Tribun Timur. Tadi
Halo Kau Cak. Wako PSM Makassar. Wako PSM. Kayaknya ada berita-berita menarik, isu-isu menarik lagi tentang PSM ini. Iya. Pemainnya apa itu Kakak Aswadi? Ini karena sudah bisa dibilang memasuki pekan terakhir Liga 1 karena sudah menyisakan 5 pertandingan, tentu akan ada evaluasi yang akan dilakukan manajemen ataupun jajaran pelatih untuk membangun skuad di musim mendatang untuk bisa bersaing lagi. Saat ini ada 2 pemain asing PSM bisa dikatakan mendapat rapor merah ataupun kurang memberikan kontribusi bagi PSM Makassar, yakni gelandang Sepolo kemudian Joao Pedro. Kita tahu keduanya ini direkrut pada bursa transfer pada November lalu dengan harapan bahwa kehadiran mereka bisa meningkatkan performa tim untuk menjadi lebih baik. Namun justru baik Sepolo maupun Joao Pedro ini justru gagal bersaing di tim, bahkan kalah dengan pemain lokal. Sepolo didatangkan untuk menggantikan peran William Puin di lapangan tengah sebagai kreator serangan, tapi justru kalah bersaing dengan Kenzo Nambu. Kemudian ketika didorong bermain ke belakang sebagai gelandang bertahan ataupun box to box, justru kalah lagi dengan Akbar Tanjung maupun M. Arfan. Itu begitupun dengan Ananda Rehan. Sedangkan Joao Pedro ini justru juga kalah bersaing di posisi winger ataupun sayap penyerangan. Kita tahu bahwa PSM memang memiliki gudang pemain yang sangat bagus di sisi sayap penyerangan. Ada Yakob Dayance, kemudian ada Saki Asraf tambah Rizky Eka lagi. Nah, bisa dilihat dari statistik bermainnya keduanya sama-sama memainkan 7 pertandingan dan menit bermainnya itu tidak mencapai 200 menit. Makanya kalau kontribusinya pun bagi tim baik dalam segi umpan, urusan gol itu belum ada sama sekali. Bahkan keduanya justru lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan. Ini kan tentu menjadi menjadi persoalan. Pemain asing yang diharap bisa bersaing justru menjadi penghangat bangku cadangan tim. Nah, makanya dari itu evaluasi tentu harus dilakukan dengan nanti melihat kondisi yang ada, apakah memang pemain ini layak dipertahankan atau tidak. Selain itu ada berita gembira, kemarin sudah ada penandatanganan untuk pengerjaan stadion B.J. Habibie antara pemenang tender dengan PPK, disaksikan langsung oleh Wali Kota Parepare, dan setelah penandatangan juga sudah dilakukan pengerjaan. Kita tahu bahwa revitalisasi Stadion B.J. Habibie ini menelan anggaran 129 miliar dan mulai dikerjakan kemarin dan ditargetkan rampung pada Desember 2024. Tentunya harapannya adalah pada musim 2024-2025, tepatnya pada Januari ataupun putaran kedua Liga 1 musim mendatang, sudah bisa digunakan oleh PSM Makassar kembali untuk menjadi markas. Karena saat ini PSM sedang menjadi tim musafir di Batakan, Balikpapan, meskipun tetap ada dukungan supporter, namun animonya mungkin tak seperti di Parepare utamanya. Begitu Kak Ocha. Oke deh Kak Aswadi. Ewa ke PSM. Tribuners, masih banyak berita dan juga informasi yang dapat Anda baca dalam koran cetak hari ini, dan juga jika Tribuners ingin membaca secara keseluruhan dapat mendapatkan Tribun Timur cetak di agen-agen terdekat, dan ingin berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun sebanyak Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau hotline Tribun Family Card di SMS ataupun WhatsApp
081 1413 5555. Demikian highlight koran Tribun Timur kali ini. Saksikan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.